Oke, di video kali ini kami akan menjelaskan laporan kegiatan PBL kami yang berjudul Basic SCADA Training Module uh, Pick and Place. Nah, di kelas Mekatronika B malam, di sini ada anggotanya, saya sendiri, Galang Ramadan, kemudian ada Arnoldus Yoeldolo Tuasihite, dan Dedi Martin Huta Barat. Selebihnya bukan dari kelas B. Sini saya langsung menjelaskan ringkasan proyek kegiatan. Pada PBL eh, semester ini yang kami tangani itu ya Basic SCADA Training Pick and Place merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan prinsip kerja dari sistem elektron pneumatik, kontrol program dengan PLC, motor DC, sensor, sistem monitoring menggunakan SCADA, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pembuatan proyek kali ini adalah untuk membuat trainer yang digunakan untuk melakukan rakitan dua bagian menjadi satu dengan memanfaatkan sistem SCADA sebagai monitoring serta kontrol pengganti perangkat keras dari komponen yang dibutuhkan. Nah, apa tujuan dan manfaatnya? Tujuan dari pembuatan proyek kali ini adalah untuk menyempurnakan sistem yang sudah berjalan sebelumnya dengan menambahkan sistem monitoring dan kontrol yang tidak memerlukan komponen tambahan untuk pengoperasiannya, yaitu sistem SCADA. Sedangkan manfaat yang didapat dari pembuatan proyek kali ini adalah kemudahan pengoperasian karena apabila menggunakan sistem SCADA, kita bisa melakukan kontrol dan monitoring tanpa harus mengawasi mesin secara langsung di tempat. Dan slide selanjutnya, permasalahan proyek akan dijelaskan oleh Bang Deddy. Oke, permasalahan proyek kegiatan kami, permasalahan yang dihadapi selama pembuatan proyek kali ini ada pada pembuatan sistem SCADA. Hal ini dikarenakan masih minimnya pemahaman tentang sistem SCADA, cara pembuatannya, cara pengoperasiannya, dan lain sebagainya, yang juga masih belum diketahui. Permasalahan lainnya ada pada ketersediaan waktu setiap anggota kelompok yang memiliki kesibukan masing-masing, karena berasal dari kelas dan semester yang berbeda. Hal ini juga sangat mempengaruhi kelangsungan dan keefektivitasan pengerjaan proyek. Next. Berikut adalah pembagian tugas dari masing-masing kelompok kami yang presentasi pada video kali ini karena kami hanya berasal dari MKB, jadi saya akan menyebutkan pembagian tugas dari kami yang dari kelas MKB saja, MKB malam. Untuk pembagian tugasnya itu pertama itu ada Galang Ramadan, tugasnya itu pembuatan gambar elektrikal, yaitu membuat gambar untuk rangkaian elektrikal pada sistem. Jadi tugasnya Galang ini adalah sebagai wiring untuk elektrikal atau gambar untuk elektrikal. Jadi untuk proyek kami ini akan lebih jelas lagi, akan lebih bagus dan lebih mudah dimengerti apabila ada gambar atau rangkaian elektrikalnya atau wiring elektrikal. Yang kedua ada Arnoldus Dolog. Tugasnya itu adalah pembuatan gambar elektrikal juga, membuat gambar untuk rangkaian elektrikal pada sistem, yang dimana Arnold dan Galang tersebut adalah mensupport bagian wiring elektrikal atau gambar pada rangkaian elektrikal proyek kami. Dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Dedi Martin Huta Barat. Tugas saya pembuatan sistem SCADA, terangannya itu membuat sistem SCADA untuk kontrol dan monitoring proyek. Yang dimana saya bertugas untuk membuat SCADA yang bisa terhubung program dengan software SCADA. Yang dimana SCADA ini adalah aplikasi yang dapat mengontrol atau mengendalikan sebuah mesin hanya dengan menggunakan komputer, dan kita juga bisa melihat troubleshooting atau masalah atau problem dalam sebuah mesin itu hanya dengan melihat
sistem SCADA yang ada di komputer. Oke, next. Pelaksanaannya di sini ada pelaksanaan desain sistem, yang dimana kami mulai dari inisialisasi sistem suplai angin masuk. Apabila sudah inisialisasi sistem suplai angin masuk, kami beralih ke input sensor B1 dan B2. Yang dimana sensor B1 dan B2 ini sensor yang bisa mendetek adanya benda. Apabila benda tersebut ada, maka dia akan terdetek sendiri. Makanya di bawah ini dia ada benda terdeteksi, apakah benda terdeteksi, apabila tidak, kita cek lagi sensor input B1 dan B2-nya, dan apabila iya, kita masuk lagi ke step selanjutnya, itu program melalui sistem. Itu yang A. Dan yang A, turun lagi ke bawah, output bekerja sesuai dengan program. Apabila si sensor tadi sudah terdeteksi dan program mulai sistem, maka output pun bekerja sesuai dengan program. Sensor part AV mendeteksi benda kerja, dan yang kedua sensor part AV mendeteksi benda kerja, yang dimana apabila sensor part AV ini terdeteksi, maka sistemnya akan berhenti beroperasi, yang dimana apabila benda sudah terscan atau terdeteksi oleh sensor part AV, maka sistem akan berhenti, semua sistem pada proyek atau pada mesin kami akan berhenti. Dan apabila tidak berhenti, apabila bendanya sudah menyentuh sensor tersebut tapi benda tidak berhenti, maka kembali lagi kita akan mengecek sensor part AV-nya, mungkin apa karena ada masalah atau sensornya yang rusak, dan selesai. Begitulah circle atau perputaran dari sistem kinerja mesin pick and place program project PBL kami. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dolo. Oke, yang di atas tersebut adalah desain hardware dari mesin pick and place yang terdiri dari banyak komponen, contohnya seperti relay, silinder, air service unit, solenoid, dan lain-lain. Dan di bawahnya ada desain software yang didesain dengan SCADA yang terdiri dari beberapa input dan output. Inputnya seperti sensor dengan jumlah 8 biji, dan outputnya terdiri dari silinder 1, silinder 2, dan vakum dan motor stopper. Next lang. Dan di slide ini ada alokasi waktu. Yang pertama, pembuatan gambar elektrikal menggunakan waktu 2 minggu. Lalu program PLC dengan waktu 2 minggu. Pembuatan sistem SCADA dengan waktu 1 bulan. Dan pembuatan modul praktikum dan modul ajar 1 minggu. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan menampilkan kurang lebih animasi pergerakan mesin pick and place yang kami kerjakan di semester ini. Ya, kurang lebih seperti itulah pergerakan mesin yang kami kerjakan, sama dengan judul PBL-nya itu pick and place, mengambil dan meletakkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan selamat siang.